Bapak Ibu rahimakumullah, Suratul Anfal halaman 202. Hiya madaniyah. Surat Al-Anfal ini kategori suratnya madaniyah, yaitu yang diturunkan di kota Madinah. Baik diturunkannya di Mekah tapi setelah hijrah, ataupun memang diturunkan di Madinah dan sekelilingnya. Maka surat yang turun dengan kondisi seperti tadi masuk kategori surah madaniyah. Spiritnya madaniyah ini adalah lebih kepada menanamkan kekuatan kita untuk mengembangkan Islam. Kalau surat-surat Makkiyah itu lebih kepada bagaimana penguatan internal kita, bagaimana menanamkan ketauhidan kita, bagaimana menanamkan keyakinan kita kepada Allah. Tapi surat madaniyah ini lebih bagaimana kita bergerak dalam hidup ini tapi tidak keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Turunnya setelah surat Al-Baqarah. Jadi pernah saya sampaikan bahwa surat terpanjang yang diturunkan di kota Madinah atau di Madaniyah, di dalam surat-surat Madaniyah itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi sampai akhir dari kehidupan Rasulullah itu masih ada surat Al-Baqarah. Tapi yang disebut dengan surat Al-Baqarah ini adalah sebagian besar surat Al-Baqarah diturunkan, baru surat Al-Anfal ini diturunkan. Walaupun ada sebagian kecil dari surat Al-Baqarah yang masih terus turun. Ya. Nah, kemudian bagaimana juga kita bisa mengatakan hal itu adalah awal dari surat Al-Baqarah yang menjadi salah satu patokannya. Jadi kalau kita katakan surat apa yang pertama kali turun? Surat Al-Alaq. Berapa ayat Al-Alaq yang turun pada saat itu? Hanya 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Padahal kan ayat yang selanjutnya banyak itu, bahkan lebih banyak. Tapi disebut bahwa turunnya surat Al-Alaq adalah pertama kali. Nah, begitu juga surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Anfal turun setelah surat Al-Baqarah, padahal sebagian dari surat Al-Baqarah belum turun seluruhnya, yang disebut turunnya itu adalah ketika diturunkan ayat Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai selesai dari ayat yang diturunkan itu. Dan kemudian surat Al-Anfal dianggap bahwa surat Al-Anfal turun setelah surat Al-Baqarah. Bisa dipahami ya? Saya khawatirnya ketika kita membahas surat Al-Baqarah yang sampai beberapa hari sebelum wafatnya Rasul itu surat Al-Baqarah masih diturunkan. Bagaimana mungkin kemudian surat Al-Anfal diturunkan setelah surat Al-Baqarah? Padahal surat Al-Baqarah yang terakhir itu diturunkan 9 hari sebelum wafatnya Rasul. Bagaimana ada surat Al-Anfal? Nah, perhitungannya adalah ketika awal surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan itu diturunkan, dan tidak lama kemudian turunlah surat Al-Anfal, berarti surat Al-Baqarah turun setelah surat Al-Anfal turun setelah surat Al-Baqarah. Kemudian kalau kita perhatikan secara urutannya, tartibul mushaf ba'da suratil A'raf. Setelah surat Al-A'raf, itu susunan yang sekarang ini di mushaf. Jumlah ayatnya sekitar 75 ayat. Mari kita perhatikan. Turunnya surat Al-Anfal ini adalah setelah kejadian peperangan Badar. Makanya ada orang yang mengungkapkan Tola al-Badru, ya. Jadi kalau Tola al-Badr ini yang disebut itu bulan purnama sebenarnya. Tapi kalau Badar ini disebut nama sebuah tempat. Jadi kalau Bapak Ibu rahimakumullah dari Mekah mau ke Madinah, itu ada daerah namanya Yanbu'. Itu sekitar 300 km dari kota Mekah. Setelah Yanbu itu nanti ada pertigaan. Nah, di pertigaan itu ada yang menuju Badar. Maka Rasulullah SAW saat itu menghadang orang-orang kafir di luar kota Madinah. Ya, beberapa puluh kilometer keluar dari kota Madinah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jangan sampai umat Islam yang ada di Madinah pada saat itu yang jumlahnya sedikit terkena imbas dari peperangan tersebut. Mari kita lihat.
Surat Al-Anfal ini dinamakan dengan Suratul Badar, ya, karena awwalu ghazwatin fil Islam huwa al-Badar, ya. Jadi disebut surat Al-Anfal Suratul Badar karena perang Badar ini adalah perang yang pertama kali yang terjadi dalam Islam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perang Badar ini dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Jadi apa yang disebut hari pembeda? Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan inilah masa yang berbeda dari umat Islam sebelumnya. Dulu ketika di Mekah, umat Islam itu terintimidasi, disiksa, dicaci maki, tidak berdaya. Ketika umat Islam pergi ke Madinah, maka mereka berani untuk menyerang, menghadapi musuh, maka terjadi perbedaan antara umat Islam yang lemah dengan umat Islam yang kuat. Dulu kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan tidak terbantahkan dan tidak ada yang berani menghentikannya. Tapi setelah peperangan Badar ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya kalian harus berani untuk menyatakan kebenaran. Bahkan disebut juga dengan Yaumul Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti antara yang hak dan batil, bahwa yang hak selalu akan Allah berikan kemenangan dan yang batil akan Allah selalu berikan kekalahan kepada mereka. Jadi ini kaitan dengan Suratul Anfal. Nah, para ulama ada yang meneliti kapan itu terjadinya perang Badar. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Sehingga para ulama ada yang berusaha untuk mencari kapankah terjadinya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Karena di sini banyak sekali pertolongan Allah di dalamnya. Jadi kan perang di saat saum, kemudian Allah memberikan kemenangan. Para sahabat ada yang mengatakan bahwa Allah telah memberikan kemenangan dikarenakan malam itu, hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat Islam sebuah kemenangan yang disebut dengan Yaumul Furqan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Yaumul Furqan ini menjadi salah satu standarisasi. Nah, akhirnya kemudian ada yang mengatakan bahwa terjadi peperangan Badar itu, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Dan ada yang mengatakan terjadinya itu di tanggal 19 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan terjadinya peperangan Badar itu tanggal 21 Ramadan. Sehingga mereka mengatakan ada kemungkinan besar terjadinya peperangan itu di hari-hari Lailatul Qadar, artinya malamnya Lailatul Qadar, kemudian siangnya perang dan kemudian mereka menang, terjadi di saat-saat itu, yaitu di tanggal 17, 19, dan 21. Walaupun di sebagian ulama ada yang mengatakan Ashrul Awakhir, 10 terakhir dari 21 sampai tanggal 30. Dan ini merupakan gambaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menampilkan kemenangan kepada kebaikan selama kebaikan itu selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan Yaumul Furqan. Dan Yaumul Furqan ini sebenarnya berlaku sampai hari ini. Ya, kalau kita berjuang dalam kebenaran, maka kebatilan akan hancur. Ketika kita tidak pernah berjuang dalam kebenaran, maka kebatilan tidak akan hancur. Maka untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan harus berusaha kita perjuangan semaksimal mungkin walaupun kita hanya sendiri. Contoh yang sederhana, kalau kita lihat Nabi Nuh berdakwah dengan ribuan umatnya, hanya 80 orang yang beriman kepada Allah. Tapi dengan sebab usaha 80 orang yang beriman kepada Allah untuk terus bertahan dengan keimanannya, akhirnya Allah tenggelamkan yang lainnya. Allah akan memenangkan walaupun jumlahnya sedikit selama mereka meminta kepada Allah pertolongan. Perhatikan Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Jumlah
dari orang yang mengikuti Nabi Musa pada saat itu hanya sekitar 250.000 orang Bani Israel yang di pinggir laut yang hampir dibunuh. Sedangkan tentara Fir'aun yang ingin membunuhnya itu jumlahnya ribuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melihat ada usaha di dalamnya, maka Allah menangkan. Maka akhirnya semuanya Allah tenggelamkan dan umat Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Begitu juga dengan Nabi Saleh, begitu juga dengan Nabi Hud, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Lut juga termasuk demikian. Artinya ada orang yang berupaya di dalamnya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dan kemudian tidak ada usaha di antara kita, maka dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemenangan di saat kemudian tidak ada satupun orang yang bergerak untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Nah, hari penentuan itulah yang disebut dengan Yaumul Furqan, hari di mana Allah tentukan kemenangan itu terjadi. Jadi sebenarnya kemenangan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Badar, Allah sudah tentukan tempatnya, Allah sudah tentukan waktunya. Tapi bahwa itu bisa tercapai kalau ada umat Islam yang berjuang di jalan Allah. Kalau saat ini kita bertanya pada diri kita, kapan umat Islam bisa bangkit di Indonesia? Kapan umat Islam bisa menguasai Indonesia ini? Pertanyaannya, seberapa besar perjuangan kita hingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemenangan pada diri kita ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaitannya dengan hari Furqan atau yang disebut dengan Yaumul Furqan. Kemudian, seandainya kemenangan itu diukur dengan materi, sudah barang tentu kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Jadi kan kalau kita lihat, kalau ada negara muslim yang kaya, dia menang, itu artinya bahwa untuk mencapai kekayaan tersebut mereka sudah melewati uji coba. Contoh seperti Turki. Turki kan sekarang negara yang sangat kaya, tentaranya sangat kuat, kemudian semua hartanya sudah sedemikian melimpah ruah. Pertanyaannya, Turki dulu pernah diuji coba dengan seorang Kemal Atatürk yang kemudian dia sekuler, dia telah membangkrutkan negeri, dia telah menghancurkan Islam. Begitu rupa Islam terintimidasi, tapi di antara mereka bangkit generasi-generasi muda, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah menampilkan kemenangan bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita lihat kan sebenarnya sebuah kesalahan. Ya, Erdogan itu ada di sebuah sekolah namanya Madrasah Islamiyah. Satu-satunya sekolah yang diizinkan oleh Atatürk untuk mengajarkan bahasa Arab. Jadi di Turki ini, kalau kita lihat 30 tahun yang lalu itu tidak ada orang yang bisa bahasa Arab. Begitu sulitnya mereka berbicara bahasa Arab karena memang tidak boleh berbahasa Arab. Jadi Qur'annya pakai bahasa Turki, azannya pakai bahasa Turki, sholatnya dengan bahasa Turki, sedemikian rupa. Tapi bahwa ada kesalahan ketika lembaga pendidik, bukan kesalahan ya, artinya kelengahan dari Kemal Atatürk, dia membayangkan kalau hanya satu sekolah, dua sekolah, dia tidak akan bisa mencetak siapapun. Maka justru dari sekolah itulah bangkit generasi-generasi muda. Sama seperti di Mesir ketika ada gerakan Ikhwanul Muslimin. Ketika dihancurkan habis, itu yang diberikan izin kan istri-istri dan anak-anaknya. Suaminya banyak yang dibunuh, suaminya banyak di penjara, biarkan istri dan anak-anak. Ternyata istri-istrinya sudah tersibuk oleh suaminya sebelum mereka dibunuh. Maka istrinya lah yang kemudian mengkader anak-anaknya. Maka lahirlah generasi-generasi selanjutnya seperti Yusuf Qaradawi dan sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika umat Islam terus bergerak mempersiapkan diri, pada akhirnya ketika Allah ingin memberikan kemenangan, bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Nah, yang terpenting adalah bahwa dari materi pembelajaran ini jangan pernah kita mengukur kemenangan itu berdasarkan materi. Tapi kemenangan itu harus berdasarkan dari kekuatan dan kemampuan kita dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jumlah umat Islam hanya 313, sedangkan musuh berjumlah 1000 orang dengan pasukan yang sangat lengkap, berbagai macam perlengkapannya. Jadi umat Islam hanya satu, ya. Jadi yang disebut satu itu yang memang dia sebelum terjadi peperangan itu termasuk seorang tentara berkuda. Jadi bukan orang pakai kuda kemudian dia dianggap tentara berkuda, bukan. Ketika peperangan itu terjadi, orang ini pernah menjadi bagian dari
tentara-tentara berkuda yang pernah mengikuti peperangan-peperangan sebelumnya. Karena kalau kita lihat peperangan dengan kuda itu jauh lebih sulit dibandingkan di atas tanah. Kenapa? Karena dia harus menghantamkan pedangnya dalam kondisi berlari, dan kemudian dia harus menggerakkannya sesuai dengan sasarannya, dan itu dibutuhkan keahlian yang tinggi. Ya, jadi kalau kita pernah melihat film-film Romawi yang berbicara tentang bagaimana kehebatan untuk menusukkan tombak kepada musuh, kan gitu kan, sambil berlari kemudian sambil menembakkan tombak dan sebagainya, ini menggambarkan bahwa tentara berkuda ini adalah tentara yang memiliki keahlian bukan hanya berperang tapi juga mengendarai kuda. Nah, orang-orang kafir yang memiliki tentara berkuda jumlahnya 300. Orang Islam 3 orang yang berkuda, tapi 1 yang memiliki keahlian menjadi tentara berkuda. Secara logika, bagaimana mungkin 313 dengan 1 tentara kuda melawan 1000 orang, 700 tentara darat, dan kemudian 300 tentara kuda bisa terkalahkan. Nanti kita akan lihat rahasianya di dalam surat Al-Anfal ini. Kemudian, keburukan orang-orang yang baik, ya. Jadi dalam hal ini ketika turun surat Al-Anfal, para sahabat saat itu sedang berselisih tentang harta rampasan perang. Jadi maksud dari kalimat itu, kalimat ini adalah demikian. Sahabat ketika turun surat Al-Anfal, mereka baru sadar bahwa mereka salah. Makanya mereka berkata apa? Sungguh, ya, ketika turun surat Al-Anfal, kami semua dari kalangan sahabat Rasulullah berselisih pendapat tentang nafal atau harta rampasan perang, dan sungguh buruk akhlak kami ketika itu. Keburukan akhlak yang mereka bicarakan tidak seperti yang kita lihat sekarang. Artinya digambarkan bahwa sahabat saja baru berwacana tentang harta rampasan, mereka sudah mengatakan bahwa mereka punya akhlak yang sangat buruk karena menginginkan sesuatu yang bukan milik mereka. Kalau sekarang ini kan bukan wacana lagi, ya, yang sudah jelas-jelas direbutkan itu yang sudah ada di rekening-rekening mereka, ya, dan mereka tidak menganggap bahwa diri mereka berakhlak buruk. Sahabat baru berwacana, sebenarnya berapa jatah saya nih dalam peperangan ini, baru berpikir demikian, kemudian Allah tegur langsung, betapa akhlak saya buruk sekali. Ya, kalau orang sekarang ketika dia sudah bagi-bagi ternyata sedikit, kemudian setelah itu dia ribut, setelah dia ribut dia saling membunuh dan sebagainya, setelah dia masuk penjara, belum tentu dia mengaku akhlak yang buruk. Ini menggambarkan kepada kita perbedaan standarisasi sahabat ketika mereka memiliki keinginan dan Allah menegurnya, bagi mereka itu adalah akhlak yang buruk. Coba kita cek dalam diri kita, ya. Kalau Allah melarang kita untuk menghina orang, kemudian kita baru berencana menghina orang, terus kemudian kita dengar ayat Allah melarang kita untuk melakukan hal itu. Ya Allah, betapa buruknya akhlak saya sebagaimana yang kau sampaikan dalam ayat ini. Kan harusnya demikian. Itu berarti betapa tunduknya, betapa tinggi akhlaknya, dan betapa tawaduknya sahabat pada saat itu. Ya, makanya kalau kita lihat mereka bisa mengakui kesalahan yang belum mereka kerjakan tapi mereka sudah rencanakan atau mereka inginkan. Ya, jadi kalau seandainya kita punya rencana nanti kalau kita temu orang itu kita pukul orang itu, kemudian ketika kita belum memukul orang itu kita mendengar ayat Al-Quran yang menjelaskan tidak boleh kita menghina dan kemudian menyakiti orang-orang mukmin, ya Allah, betapa buruknya akhlak saya karena saya sudah berencana buruk walaupun itu belum kita laksanakan. Ya, jadi ini menjadi sebuah standarisasi bagi kita. Apakah kita bisa, ya, merasakan keburukan akhlak kita ketika Al-Quran menegurnya dan di saat itu kita belum melaksanakannya, baru dalam pemikiran kita, ya. Jadi ini menggambarkan ketawaduan hati seorang hamba kepada Allah. Kalau sekarang kan ada ayat Al-Quran yang bicara tentang itu, itu kan bukan untuk saya itu, ya, gitu. Contohnya la yashor qaumun, janganlah kamu menghina sebuah kaum dengan kaum yang lain. Kemudian saat itu kita menghina, ayat itu bukan untuk saya, itu ayatnya untuk mereka, kan gitu. Kenapa kadang-kadang kita menghindar bahwa
ayat itu sebenarnya untuk kita, tapi kemudian kita arahkan seakan-akan tidak untuk kita. Itu yang menjadi masalah kita. Kemudian penunjang kemenangan Rabbaniyah. Surat Al-Anfal berbicara tentang beberapa faktor yang menunjang lahirnya suatu pertolongan. Ini penting nih. Menunjang ya lahirnya sebuah pertolongan. Kita kan selama ini berkata, ya Allah, bagaimana caranya agar kami bisa mendapatkan pertolongan dari Engkau ya Allah. Maka surat ini diturunkan memiliki penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya kemenangan. Dan ini kemenangannya bersifat umum. Kemenangan kita dalam berdakwah, kemenangan kita dalam berekonomi, kemenangan kita dalam membangun bangsa, kemenangan kita dalam membangun keluarga. Semua unsur kemenangan ini bisa saja terjadi. Walaupun kemudian kemenangan yang disampaikan di sini adalah kemenangan dalam ya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama disebutkan di sini adalah yakin bahwa kemenangan atau pertolongan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Jadi kalau kita berjuang, yang harus ditancapkan dalam diri kita yang paling dalam itu adalah keyakinan bahwa Allah lah yang akan memberikan kemenangan. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini sebagaimana yang dulu saya sampaikan kalah dengan kuda. Kuda itu dalam surat Al-Adiyat digambarkan kalau perang itu langsung sampai ke tempatnya. Kalau sekarang ini kadang-kadang kita berperang tidak mau menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang liberal, itu tidak mau kita hadapi. Karena sesungguhnya siapapun yang berperang di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada dirinya. Mungkin karena kita merasa tidak mau capek atau tidak mau merasa letih, ya, padahal mereka dalam hal ini melakukan sebuah peperangan terhadap umat Islam, tujuan mereka hanyalah untuk dunia, sedangkan kita berorientasi untuk akhirat, untuk mendapat ridha Allah. Tapi keyakinannya terkadang tidak sebagaimana yang harusnya dimiliki oleh kita, sebagaimana para sahabat pernah memilikinya. Kemudian yang kedua, mencari sebab-sebab atau melakukan usaha sungguh-sungguh untuk menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki dengan kekuatan musuh, atau jika memungkinkan bisa melebihi daripada kekuatan musuh. Ya, jadi kalau sekarang ini alhamdulillah kita lihat dengan teknologi, musuh-musuh Islam itu kan sering menyerang dengan cyber, dengan teknologi. Sekarang tuh ada contohnya Muslim Army Cyber. Ya, jadi ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam, tiba-tiba dengan army cyber ini kemudian mampu menghadangnya. Artinya harus lebih kuat. Bedanya kalau mereka itu memang dibayar untuk membuat kegiatan-kegiatan tersebut dengan berbagai macam cara teknologi. Kalau kita ini kan dengan cara tatawu, yang punya HP jawab sendiri, yang punya data sampaikan sendiri, berusaha bagaimana menghadang mereka. Nah, ini yang disebut dengan mencari usaha-usaha bagaimana untuk mengungguli mereka. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita ini selalu saja diserang. Ya, kemarin ini di Bogor, 4 hari yang lalu ada seorang tokoh, dia keseleo kalau saya sebut ya. Jadi dia itu tokoh dari Kementerian Agama, kemudian juga dia tokoh di MUI, bahkan dia juga sering bergabung dengan kita yang ada di ormas-ormas Islam, sering bergabung. Tapi kemarin membuat sebuah pernyataan bahwa yang merusak negara itu adalah organisasi-organisasi masyarakat keislaman. Nah, kemudian kita berusaha untuk mendekatinya dan kemudian mempertanyakannya. Ternyata apa? Ternyata mereka ini dijadikan alat-alat oleh BNPT untuk menjadi corong-corong yang memecah belah umat Islam. Berarti ada orang-orang di BNPT, orang-orang BNPT itu yang bekerja untuk menganalisa teroris dan sebagainya, tapi selalu saja diarahkan bahwa yang teroris itu Islam. Itu sebenarnya orang-orang Islam. Artinya bahwa kalau kita ingin menyeimbangkan, berarti kita harus punya penelitian yang lebih komprehensif, yang selalu bisa mematahkan teori-teori mereka. Ya, makanya kemudian ada pernyataan bahwa
Ya, jikalau yang memang berjasa kepada Indonesia ormas ini hanya ini, maka salah. Karena banyak ormas-ormas lain yang pernah membangun dan memerdekakan bangsa ini. Bukti dan faktanya ada. Nah, itulah yang mematahkan, ya. Makanya dalam hal ini kalau kita lihat, untuk mencari sebab-sebab dan usaha-usaha memenangkan adalah dengan cara penyeimbangan. Yang menjadi masalah sekarang tentunya seperti difteri, apa itu? Penyakit. Itu kan sebenarnya bagian dari jualan apa? Ya, itulah pokoknya difteri, ya. Ya, itu kan sebenarnya jualan imunisasi kan, jualan itu saja. Tapi bagaimana caranya? Kan mereka melakukannya sedemikian rupa. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa umat Islam ini harus memiliki usaha-usaha bagaimana menjadikan setiap apa yang mereka lakukan kita punya yang lebih. Ya, sebenarnya kalau kita lihat zaman Nabi, kenapa sahabat kuat-kuat? Tanyakan apakah mereka diimunisasikan? Tidak. Mereka itu ditahnik. Ya, ambil kurma, kemudian dihaluskan, kemudian diambil, diletakkan di atas langit-langit dari anak. Ya, dulu itu Solah itu anaknya Ustaz Amir itu ditahnik oleh 3 orang. Satu Dr. Abdullah Rizq dari Palestina, yang satu Muhammad dari Irak, ya, yang satu. Jadi 3 itu. Sampai setiap orang ingin mentahnik, padahal mentahnik itu cukup sekali. Ya, ketika dia dengar Salah telah lahir, kemudian datang itu profesor doktor dari Palestina. Dia bilang kan, ana uhanniku, saya ingin mentahniknya. Diambil, saya carikan kormanya, kemudian dipasangkan. Kemudian datang lagi itu, namanya Ustadz Doktor lupa saya namanya, Abu Salam. Kemudian ditahnik lagi. Saya katakan sudah ditahnik ini sebelumnya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lebih kuat lagi kan gitu kan. Akhirnya sedemikian rupa. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam Islam kita sudah memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tapi karena ketidakpercayaan diri kita, akhirnya kemudian kita terbawa dengan suasana-suasana yang sedemikian rupa. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap kemenangan ini caranya selain kita yakin bahwa Allah yang akan mendatangkan kemenangan, harus ada upaya. Harus ada upaya. Ya. Makanya walaupun saya tinggal di Kendal 2 pekan dalam 1 bulan dan sudah terlambat karena sudah hampir 60% masyarakat yang di sana sudah termurtadkan, tapi saya berpikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan gitu. Ya. Yang dijadikan sebagai agensi mereka itu adalah para dokter. Saya heran. Jadi dokter-dokter itu mengatakan, kamu dari daerah mana? Dari daerah Sukorejo. Sukorejo ini di mana? Di daerah Jatinom. Oh, itu yang ada pesantrennya? Iya, iya. Itu Ustaz Ahmadi orang sesat loh, alirannya sesat. Itu bahaya loh. Itu yang ngomong dokter ke pasien. Akhirnya pasien itu bingung. Kan kami sering mengadakan pengajian, jangan datang lagi. Besoknya jamaah kita tidak ada yang datang. Kemudian kita tanyakan kenapa. Kata bu dokter yang ada di bundaran sana, katanya pengajian bapak sesat. Saya heran, kenapa pakai harus dokter yang punya profesi terhormat, dia harus menjadi agensi orang-orang kafir. Coba bayangkan. Bidan dan sebagainya. Saya nggak bisa bayangkan. Coba kita ya, bidan-bidan, mohon maaf ya bu ya, kan kalau di antara kita ada yang profesinya bidan, dokter. Kemudian ketika ada jamaah yang sakit, terus kemudian ibu rajin-rajinlah tadabbur itu di Fat Institute, insya Allah ada khawatir Qur'aniyah, pembahasannya bagus kan, harusnya kan begitu gitu kan. Nah ini malah mereka, ya, mohon maaf ibu dari mana? Oh, setelah sudah dijelaskan, nanti ibu minum obat ini dan sebagainya. Tinggal di mana? Di Jatim. Oh hati-hati bu, di situ ada aliran sesat. Enggak, perasaan saya ada pesantrennya Ustaz Ahmadi, iya itu dia, gembongnya sesat itu kan gitu. Sedemikian rupa, ya, sehingga ketika saya melewati tempat kok banyak orang yang sinis, ternyata sedemikian mereka caranya. Dan mereka menggunakan fasilitas puskesmas, klinik, mereka juga menggunakan fasilitas orang-orang kecamatan dan sebagainya untuk melakukan hal itu. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa harus ada cara bagaimana mengantisipasinya. Karena mereka tidak mau pemurtadan yang mereka sudah rencanakan ini gagal gara-gara kita ada di situ. Nah inilah kemudian bentuk-bentuk bahwa kita memang harus berusaha. Sehingga saya membuat kaderisasi da'i.
di tempat itu. Tujuannya adalah untuk mengkanter mereka jangan sampai mudah memurtadkan orang-orang yang ada di sana. Ya. Bayangkan Jumatan saya pernah datang ke sana, memang agak susah. Ya, jadi naik mobil tidak bisa, akhirnya naik ojek sampai di atas itu pas Jumatan. Itu masya Allah, ya. Saya yang sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab, pernah juga tinggal di Arab, bahkan kadang-kadang juga sudah menulis buku bahasa Arab. Khutbah Jumat bahasa Arabnya saya tidak paham sama sekali. Saking mungkin makhrajnya itu saking gimananya dan sebagainya. Ini menggambarkan, saya membayangkan bagaimana tidak terjadi pemurtadan kalau kualitas ustadznya menyebut alhamdulillah rabbil alamin. Wah, sedemikian rupa. Saya cuma membayangkan bagaimana tidak dimurtadkan. Ya. Nah, inilah gambaran bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini ketika kita ingin mendapatkan kemenangan, kita harus membuat usaha-usaha yang bisa menyaingi mereka. Nah, kalau kita lihat usaha Rasulullah menghadapi mereka yang berjumlah 313 dengan 1000. Mereka dengan senjata seadanya, tapi mereka punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman 204, sebagian manusia mengira bahwa kemenangan itu adalah mukjizat Rabbani semata. Maka mereka terus-menerus berdoa agar Allah memberikan kemenangan kepada mereka, ya. Dan apabila mereka terlambat mendapatkan kemenangan, maka mereka bertanya, kenapa Allah tidak datangkan pertolongan? Jadi artinya bahwa kemenangan itu selain dari doa kita ada takdir Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan menang, ya memang belum waktunya. Sehingga jangan sampai kita menyesali diri, ya Allah saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, ternyata gagal. Itu kan berarti kita tidak menyadari bahwa ada takdir Allah yang menunggu dari setiap perjuangan kita. Kalau memang Allah takdirkan menang, maka menang. Kalau Allah takdirkan belum menang, maka tidak akan menang. Maka kemudian ketika kita sudah berusaha, sudah berjuang dan belum menang, bukan berarti Allah meninggalkan kita, tapi memang Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita pada waktunya yang tepat. Ya, saya membayangkan ketika Rasulullah SAW Hajjatul Wada, ini pernah saya sampaikan ya. Hajjatul Wada itu kan dari Madinah berangkat ke Mekah hanya 10.000 orang. Jadi dari Mekah ke Madinah itu yang hijrah hanya sekitar 80 orang. Kemudian dari Madinah melaksanakan haji ke Mekah itu hanya diikuti 10.000 orang. Tapi beberapa hari kemudian ketika Rasulullah melaksanakan Hajjatul Wada, yang hadir di depan Ka'bah itu 110.000 orang. Berarti dalam hitungan hanya beberapa pekan telah bergabung menjadi umat Islam 100.000 orang. Apa alasannya? Karena dulu ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu merugikan umat Islam. Apabila ada umat Islam yang dari Mekah masuk ke Madinah, harus dipulangkan. Kalau ada orang Madinah yang ingin kembali kepada keluarganya dan kemudian dia kembali ke agamanya, maka harus diizinkan. Kan rugi orang Islam. Kalau orang mau masuk Islam ke Mekah, ke Madinah tidak boleh. Tapi kalau ada orang Madinah ingin kembali ke keluarganya, boleh. Ini kan menggambarkan bahwa kondisi perjanjian itu tidak menguntungkan. Ternyata apa? Ketika Umar bin Khattab marah-marah kepada Rasulullah, bagaimana mungkin kau menyetujui hal yang seperti ini? Kata Rasulullah, mudah-mudahan fihi khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Ternyata apa? Setiap ada orang Mekah lari ke Madinah dan kemudian ditolak, maka mereka kembali bukan ke Mekah, tapi ke sekeliling Mekah. Datang lagi, ditolak, kemudian kembali ke, tidak ke Mekah lagi, tapi ke sekelilingnya. Kemudian datang lagi, ditolak selama 10 tahun. Karena ada perjanjian Hudaibiyah itu. Apa yang terjadi? Sebelum perjanjian itu selesai, Allah Subhanahu wa taala sudah memakan tulisan itu, ya, dan kemudian perjanjian itu dianggap batal. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Hajjatul Wada, orang-orang yang dulu pernah kecewa, tidak boleh masuk ke Madinah dan kemudian kembali di sekeliling Mekah, ternyata mereka berdakwah. Nah, jumlah mereka itu ratusan ribu. Maka ketika mendengar Rasulullah sudah ada di Mekah dan kemudian sudah menguasai Mekah, maka mereka berbondong-bondong datang. Maka saat itu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin engkau baiat secara langsung. Maka masuk Islam afwaja, banyak sekali jumlahnya. Itu yang disebut idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Makanya ketika kita contohnya mohon maaf mengajarkan satu orang anak, ya, kemudian dia sukses, mungkin kita punya 10 anak, kemudian tidak ada yang mau belajar, tetap saja kita ajarkan. Karena bisa saja dari satu anak itu akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Kita tidak tahu. Nah, inilah kemudian bahwa ketika Allah ingin memberikan kemenangan bagi Allah, sesuatu yang mungkin menurut orang tidak masuk akal, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya. Makanya ketika para sahabat melihat orang-orang berbondong-bondong datang kepada Nabi ketika mau menjelang Hajjatul Wada, itu mereka sampai memikirkan bagaimana mungkin ada orang di sekeliling Mekah begitu banyaknya datang kepada Rasulullah SAW. Disebabkan apa? Karena pusat perdagangan itu ada di kota Mekah. Nah, kalau mereka mau beli makanan, mau bisnis, itu di kota Mekah, atau yang kita sebut dengan Hijaz. Nah, kalau mereka menampilkan keislaman mereka, maka mereka tidak boleh untuk berjual beli di tempat tersebut. Maka mereka menyembunyikan keislaman mereka selama bertahun-tahun lamanya. Ketika mendengar bahwa Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah, berarti bisnis dan jualan mereka tidak akan pernah diboikot. Karena apa? Karena yang menguasai Mekah pada saat itu adalah Nabi. Maka kemudian mereka datang dan menyatakan bahwa kami adalah Muslim. Di saat itulah kemudian terkuak, sesungguhnya mereka selama ini masih menyembunyikan keislamannya karena khawatir kehidupan mereka tidak bisa berlangsung karena diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika Allah ingin memberikan kemenangan, maka bagi Allah sangatlah mudah. Kita lanjutkan lagi. Halaman 205, kemenangan dari Allah. Surat Al-Anfal dimulai dengan pertanyaan kaum muslimin tentang tata cara atau kaifiyat pembagian harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Jadi mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Dan apa yang terjadi? Di ayat ke-41 baru dijawab oleh Allah. Jadi ayat 1 sampai ayat 3, sampai ayat 40 tidak ada jawaban tentang itu. Ya, jadi mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana harta rampasan ini? Ayat itu diturunkan, tapi tidak ada yang menjawab. Dijawabnya di ayat 41. Ya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Baru Allah jawab, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil. Ya, akhirnya bahwa pertanyaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir untuk menghilangkan perasaan mereka untuk mukafaah dari peperangan mereka. Ya, jadi kadang-kadang mohon maaf ya, kalau kita ini kadang-kadang habis metik pohon rambutan. Biasanya kalau udah metik pohon rambutan, mereka kan anak kecil suka bantu-bantu. Biasanya mereka akan berdiri di depan. Harapannya apa? Dia akan mendapatkan bagiannya. Tapi kemudian kita jelaskan dulu bahwa rambutan ini nanti akan kita berikan kepada orang-orang yang butuh dan sebagainya dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan rambutan ini mendapatkan berkah dan sebagainya. Sudah seperti itu mereka sudah berpikir, wah nggak ada jatah nih buat saya. Setelah itu baru, nah kamu satu, kamu satu, kamu satu. Itu artinya bahwa ketika dia sudah ikhlas dan tidak berharap lagi, disitulah baru diberikan. Itu metode Allah, coba bayangkan. Ya, jadi begitu hebatnya Al-Quran mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita ini memiliki mental materialistis atau mental upah. Ya, kan mohon maaf yang terjadi gitu. Kadang-kadang nih kita nih mohon maaf ada anak kecil nih keropak masjid, suruh ngitungin aja dia bantuin ya. Udah selesai dia tungguin saja, ini punya masjid, oh iya. Sudah selesai gitu kan. Tapi itu satu saat ini buat jajan dan sebagainya. Berarti bukan dia berharap karena itu gitu. Itu secara pendidikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasulullah
untuk mendidik sahabatnya dalam setiap perjuangan itu jangan berharap ghanimahnya, jangan berharap harta rampasannya. Walaupun kemudian mohon maaf terjadi pada peperangan yang kedua yang sudah kita bahas dalam surat Al-Maidah, ya, di mana mohon maaf dalam surat Ali Imran, di mana di dalam peperangan itu mereka masih punya harapan. Terjadilah kemudian yang disebut dengan peperangan Uhud dan mereka kalah. Sebab kalahnya apa? Kan ada ghanimah di bawahnya. Ya, jadi ketika mereka berperang, mereka diperintahkan oleh Rasul tidak boleh meninggalkan tempat, tapi kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Ya, saya baru sekitar 4 hari yang lalu dari sana, ya, merasakan betul bagaimana suasana angin yang sangat besar dan kemudian perjuangan Rasulullah yang sedemikian dahsyatnya. Ya, jadi pada posisi seperti itu, ketika melihat harta itu memang kelihatan di bawah, ya, karena banyak yang ditinggalkan dan sebagainya, tapi sebagian sahabat ada yang tetap bertahan, sebagian sahabat ada yang meninggalkan, dan itulah yang menyebabkan mereka menjadi kalah, ya. Nah, umat Islam pun demikian sebenarnya. Kadang-kadang nih umat Islam berjuang, baru menang sedikit sudah bagi-bagi, sehingga apa yang terjadi terkadang kita lengah. Ya, biasanya kalau kita punya uang sedikit pengennya jalan, ya, lupa lagi ibadah, lupa lagi melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, ya sudah selesai. Ya, coba kalau ibu rahimakumullah, ya, saya kasih uang 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, besok kira-kira masih ikut nggak mulazamah kan? Belum tentu, karena mungkin ngabisin uangnya dulu gitu kan. Ada yang jalan-jalan ke Singapura, ada yang jalan-jalan ke ini dan sebagainya. Ya, karena mungkin dalam benak, wah sayang juga ini uang, ya. Akhirnya apa? Yang sebenarnya mendapatkan keberkahan justru menjadikan kita lengah, dan ini yang sering terjadi gitu. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita kadang-kadang harta itu melalaikan kita, dan ini yang terbukti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anfal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Artinya halalan thayyibah ini bukan harta yang dibuat untuk pesta pora, dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, tapi halal menjadi thayyib. Artinya kalau engkau mendapatkan banyak, keluarkanlah dalam bentuk halal thayyib. Kalau engkau mendapatkan sedikit, itu pun sudah halal dan thayyib cukup. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa banyak manusia yang tidak bisa mengendalikan hartanya, ya. Kemudian kemenangan dari Allah terlahir berkat karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kaum muslimin. Hal tersebut dapat tercapai melalui beberapa usaha berikut ini. Yang pertama, yang disebutkan oleh Allah, kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam. Yang pertama adalah ketertiban aturan perang. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Muhammad SAW untuk mengatur peperangan, dan dengan ketertiban mereka mengikuti aturan perang, mereka mendapatkan kemenangan. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman tidak menyukainya. Jadi artinya apa? Orang yang keluar dari rumahnya ingin berjuang di jalan Allah penuh dengan keyakinan, mempersiapkan diri, mereka itulah orang-orang yang mengikuti aturan perang, yang dimana dalam peperangan ini tidak boleh ada kesetengahan hati, ya, walaupun sebagian dari orang-orang yang mengaku beriman berat, tapi tetap saja ada orang-orang yang keluar, dan orang-orang yang keluar dengan niat yang tulus dan ikhlas inilah yang menjadikan kemenangan bagi siapapun yang ingin berperang. Kan saya pernah ceritakan ya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika mau mengadakan peperangan, maka ketika melihat musuh sangat banyak, jumlahnya itu beratus-ratus kali lipat lebih banyak, ya. Diperkirakan jumlah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi hanya 250.000 orang. Tapi jumlah kafir waktu itu berjuta-juta. Jadi juta dengan 250.000 itu sedikit. Tapi ketika Salahuddin memandang lautan, tidak ada yang terlihat kecuali hanya perahu. Saat itu Salahuddin Al-Ayyubi melihat dan mempelajari sedemikian rupa,
Sampai kemudian pengawalnya bertanya, apakah kita lanjutkan peperangan ini, wahai Salahuddin? Kata Salahuddin, iya, tetap kita lanjutkan peperangan ini. Maka kemudian kata Salahuddin Al-Ayyubi, kita akan menghadapi musuh-musuh itu, dan kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kemudian Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Setiap hari beliau keliling dari satu tenda ke tenda yang lain, dari satu tenda ke tenda yang lain. Kemudian setelah selesai, kemudian persiapan peperangan, kemudian Salahuddin memanggil, ya, nama-nama yang saya sebutkan berikut ini harap maju ke depan. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Semuanya dikumpulkan oleh Salahuddin di depan. Kata Salahuddin, haula la yashtarikuna fi ghazwatina. Orang-orang ini tidak berhak untuk ikut dalam peperangan kita. Bayangkan, saat itu para panglima bertanya kepada Salahuddin, wahai Salahuddin, bagaimana mungkin jumlah kita sudah sedikit, ada orang yang tidak boleh ikut dalam peperangan. Dan itu tidak ada alasan, karena mereka orang-orang kuat dan orang-orang yang secara fisik hebat. Kata Salahuddin, aku tidak mau mereka ikut dalam peperangan ini. Ditanyakan kemudian oleh mereka, apa yang menyebabkan? Ya, ketika aku keliling malam-malam hari dipakai oleh sebagian dari tentara untuk bangun, munajat, sholat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Wahum, mereka hanya bercanda, hanya bermain-main, hanya tidur dan sebagainya. Aku khawatir dengan adanya mereka di dalam peperangan kita, rahmat Allah terhalang karena ada orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam peperangan. Maka mereka harus menjaga tempat ini, selebihnya ikut peperangan bersama kami. Dengan jumlah yang semakin sedikit, menghadapi jutaan dari orang-orang kafir, ternyata Allah dapatkan kemenangan, karena di dalam tentara ini ada malaikat-malaikat yang turun membela mereka. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki hati yang kuat, itu yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Atau kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, ya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil, walaupun orang-orang berdosa tidak menyukainya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan jiwa untuk berperang. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Bapak-bapak, kalau kita lihat di sini Allah menjadikan mereka mengantuk dan tidur. Kemudian Allah menurunkan kepada mereka hujan dari langit supaya mereka mandi, berwudu dan melakukan peperangan, persiapan jiwa karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjuangan ini kadang-kadang kita ini banyak yang di luar perkiraan. Mau berjuang, kemudian kita berusaha bertahan, tiba-tiba Allah ngantukkan, Allah tidurkan. Itu adalah sebuah persiapan Allah bagi orang-orang yang Allah anggap bahwa jiwanya sudah siap untuk peperangan. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala punya cara bagaimana untuk membangkitkan semangat kita lagi. Ya, di sini Allah tidurkan, ngantukkan kita, kemudian tidur, Allah turunkan hujan, kemudian sahabat mandi sehingga kesegarannya sedemikian rupa. Jadi yang seperti ini kadang-kadang bagi sebagian orang tidak disadari. Makanya kenapa orang Islam pada zaman sahabat itu selalu saja mendapatkan kemenangan, karena memulainya di awal waktu. Setelah selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pemimpin perang langsung, ayuhan nas, wahai manusia, bahwa musuh di depan kita. Terus diberikan sugesti, mereka bertakbir Allahu Akbar, mereka berdiri, mereka menyerang. Saat itu orang kafir baru ada yang selesai minum khamar, ada yang masih mabuk, sehingga banyak di antara mereka yang kalah dan jatuh. Dan itu terjadi kenapa? Karena sesungguhnya Allah punya cara bagaimana menyegarkan kembali apa yang ada dalam diri kita. Bisa saja kemudian sakit juga, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kita. Ya, ketika kita mau berjuang ternyata sakit, ya,
Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk mengumpulkan tenaga. Bisa saja itu terjadi. Kan kadang-kadang kita sering berkata ya, sebenarnya sedang penting-pentingnya waktu, malah saya sakit, jatuh dan sebagainya. Bisa saja dengan cara itulah Allah ingin mengembalikan kesehatan kita maupun kekuatan kepada kita. Kemudian yang ketiga, persiapan mental pasukan, ya. Jadi bahwa di dalam peperangan ini kondisi kesehatan mental merupakan modal yang sangat besar, ya. Di sini digambarkan idh yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinallaha sallam, ya. Artinya ketika Allah menampakkan kepada mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepadamu berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi getar, dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi kadang-kadang Allah menampilkan musuh kita itu kecil, ya, walaupun mereka sebenarnya banyak, tapi ditampilkan sedikit. Tujuannya untuk memotivasi kita. Makanya mohon maaf kalau kita lihat orang-orang kafir ini kan sebenarnya mohon maaf dia banyak ngumpet, ya. Makanya nggak tahu, saya juga heran orang sekarang nyebutnya cebongers gitu kan. Apa mungkin kayak cebong yang kerjanya itu ngumpet mulu gitu kan. Kalau dulu saya masih kecil itu suka main cebong, ya. Cebong itu kan anak dari katak ya, anak-anak kodok gitu ya. Jadi saya tuh dulu suka ngoleksi cebong. Memang agak susah karena dia suka ngumpet gitu kan. Nah, saya membayangkan maksudnya cebongers itu apa? Apakah memang mereka suka melempar kemudian mereka ngumpet lagi, mereka suka mengucapkan kalimat kemudian ngumpet lagi, wallahu alam. Tapi intinya adalah bahwa mereka tidak pernah tampil karena mereka menjadi orang-orang yang takut. Nah, orang-orang Islam ini, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, ditampilkan musuh-musuhnya itu dikit, musuh-musuhnya itu lemah. Tujuannya untuk kita menjadi orang yang berani, ya. Walaupun kemudian dulu dalam peperangan Hunain itu kan pernah terjadi. Umat Islam banyak sekali jumlahnya, tapi akhirnya hampir kalah. Kenapa? Karena merasa sombong, merasa lebih kan gitu. Tapi di sini Allah menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mental dengan cara Allah tampakkan di depan matanya musuh itu kecil. Ya, jadi dalam benak saya, apakah ini yang dimiliki oleh mata-mata anak-anak Palestina? Anak-anak Palestina itu kalau kita pikirkan logikanya gimana di depan tank yang begitu besarnya, kemudian siap menembak dengan jumlah tentara yang sangat banyak, tetap aja dilempar pakai batu. Begitu sederhananya. Mungkin dia menganggap bahwa musuh itu kecil gitu. Ya, kalau kita kadang-kadang lihat mobil tangki masuk ke gang rumah kita saja kadang-kadang mikir, wah bahaya sekali. Ya. Padahal mereka itu menganggap sesuatu yang biasa. Bahkan kadang-kadang temannya ditembak di depan matanya, dia tetap saja melawan dan sebagainya. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala idh yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr. Kalau ditampilkan musuh itu besar, mungkin banyak di antara orang yang takut duluan. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya musuh-musuh Allah ini kan kecil-kecil. Kalau kita lihat contohnya Israel kan kecil sebenarnya. Apa sih kekuatannya? Kan tidak ada. Ya, kalau kita lihat Amerika dibandingkan dengan umat Islam di Indonesia, apalagi kalau ketika keluar 7 juta orang, itu bayangkan besar sekali. Ya. Kalau ada orang-orang yang mungkin saat itu memang ingin dihancurkan, sangat mudah sekali. Jangankan untuk menghancurkan itu, untuk menghancurkan istana sangat mudah sekali dengan 7 juta orang. Tapi kan kita bukan tipologi orang-orang yang ingin menghancurkan kan gitu. Nah, inilah gambaran bahwa di antara cara Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mental adalah ketika Allah ingin memberikan kepadanya kekuatan, maka Allah kecilkan musuhnya. Ya. Maka pada saat itu pasukan muslimin memandang orang-orang kafir sedikit lemah, sehingga mereka tidak merasa takut sedikit pun. Di pihak lain, orang-orang musyrik melihat pasukan muslimin sedikit lemah, ya, sehingga mereka memperolok-olokannya, merendahkan pasukan kaum muslimin. Kedua belah pihak memiliki pandangan dan pemikiran yang sama, namun faktanya keduanya memiliki nasib yang berbeda. Allah hanya akan memberikan kemenangan, mempersiapkan dan mempertukannya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita harus mengatakan bahwa umat Islam ini umat yang kuat, umat yang memiliki kekuatan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah.
Yang keempat, turunnya para malaikat. Jadi di antara pertolongan Allah adalah diturunkannya malaikat. Kemudian yang kelima, tempat dan waktu terjadinya peperangan. Nah, ini hebat sekali nih ya. Ini harus kita yakini betul. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Nih, yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Nih, lihat penjelasannya. Pinggiran lembah yang dekat itu adalah merupakan tempat yang tanahnya memiliki keistimewaan, yaitu ketika hujan turun semakin memadatkan batu-batu kerikilnya. Struktur tanah yang demikian semakin memudahkan telapak kaki pasukan kaum muslimin untuk bergerak. Sementara itu, pinggiran lembah yang jauh tempat musuh, ketika hujan turun menyebabkan genangan air yang menyulitkan pergerakan pasukan kafir dan tentara berkuda mereka. Sungguh semua itu terjadi dengan kodrat Allah. Jadi pada peperangan itu Allah bukan hanya membela kepada orang-orang mukmin dari sisi malaikat saja, sampai Allah menjadikan tempat yang ditempati oleh Rasulullah adalah tempat yang paling cocok dan paling berkualitas untuk masalah tanahnya. Sekarang anggap begini, adil tidak apabila saya panitia 17-an Agustus membuat lomba balap karung, yang satu jalannya mulus, yang satu jalannya penuh dengan batu-batuan, dengan jarak yang sama, dengan waktu yang sama. Tidak adil kan? Kenapa? Karena pasti yang lebih lurus ini yang lebih mudah melangkah, sedangkan yang banyak dengan batu-batuan itu jauh lebih sulit. Nah, kalau kita lihat Allah sudah memberikan posisi kepada umat Islam di sebuah lembah yang dekat, yang memiliki dataran yang sangat kuat, sehingga ketika hujan terjadi pun mereka tetap bisa berlari dan semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan orang-orang kafir saat itu mereka di lembah yang jauh, lembah yang sangat lunak, yang bisa kapan saja mereka kemudian terjatuh dan tergelincir. Maka ketika mereka diajak untuk berperang, maka mereka bukan hanya berpikir bagaimana menyerang, tapi juga menyelamatkan kaki-kaki mereka dari kegelinciran, sehingga mereka memiliki fokus yang berbeda. Ya, nah inilah yang kemudian bagi kita bahwa bisa saja Allah Subhanahu wa taala menentukan di dalam setiap perjuangan-perjuangan kita ada tempat-tempat yang mungkin secara fisik dia lebih rendah ataupun secara fisik dia lebih kecil, tapi sesungguhnya dia jauh lebih bermanfaat karena Allah ingin memberikan kekuatan kepada umat Islam. Ya, jadi kalau kita lihat memang saat ini umat Islam seakan-akan lemah. Tapi bisa saja seandainya umat Islam bersatu masalah ekonomi contohnya. Ya, itu bisa saja dari ekonomi kemudian umat Islam bisa menjadi sebuah lembaga besar yang bisa mengatur negara. Bisa saja itu terjadi. Ya, sekarang ini kan sedang rame-ramenya apa? KS 212 gitu kan. Kalau kita lihat bisa tidak kira-kira menggulingkan seluruh market-market yang ada sekarang ini? Sangat bisa. Ya. Itu dulu saya waktu di Bogor ada namanya Belanova, itu di Sentul City. Jadi saya kan dosen di Tazkiyah, itu ada Masjid Andalusia, di depannya itu ada Belanova. Dulu itu Belanova paling canggih, paling keren, dan paling rame. Sekarang kalau kita ke sana sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah ditutup. Karena di sampingnya ada Giant dan sebagainya, dia hancur, tidak berdaya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kalau kita tanyakan, bisa tidak umat Islam dengan ekonomi syariahnya menghancurkan seluruh toko-toko besar yang ada di sana? Bisa sekali kalau kita bersatu. Nah, inilah yang kemudian bisa saja dengan toko-toko kecil, tapi kita merasa nyaman, itu bisa menghancurkan toko-toko besar ketika mereka sudah merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena mungkin mereka melakukan itu tanpa izin, mereka melakukan itu dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Bagi Allah sangatlah mudah. Kemudian Allah yang membunuh mereka. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum
Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ini ayat ini dahsyat sekali. Ya, ayat tersebut menjelaskan peristiwa perang dan hasil akhirnya ketika Nabi melemparkan tanah ke arah pasukan musuh sambil bersabda, sungguh buruk wajah-wajah kalian semua. Ayat tersebut juga berisi penegasan pentingnya memohon pertolongan kepada Allah karena Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, pasir itu kan bentuknya kecil-kecil. Nabi melempar satu genggam, dilempar, seluruh pasukan kena. Jumlah pasirnya kita tidak tahu berapa kira-kira. Kalau kita ambil pasir ini dalam genggaman kemudian dilemparkan, kira-kira berapa pasir yang, kan jumlah mereka itu kan ribuan. Kemudian Rasulullah lemparkan, kata mereka tidak ada satupun dari mata-mata kami kecuali semuanya kena pasir. Itu pernyataan mereka ketika masuk Islam selanjutnya. Berarti apa yang dilakukan Rasulullah tepat. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kemudian pasir-pasir itu sampai ke mata-mata mereka. Itu karena izin Allah. Kalau saya lempar pasir nih seseorang, tapi kena punggungnya, kira-kira sakit nggak? Kalau saya lempar pasir kena tangannya, sakit tidak? Kalau saya lempar pasir kena matanya, sakit tidak? Bukan hanya kemudian ketepatan kena, tapi kenanya di mata. Siapa yang bisa menjadikan itu terjadi? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini pembelaan Allah itu tepat sasaran. Jadi kalau kita ingin menasehati orang, kita ingin menegur orang, itu walaupun mungkin dalam prediksi kita tidak tepat sasaran, bisa saja tepat sasaran, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya, yang menjatuhkan mereka dan sebagainya. Kemudian siap menghadapi mereka dengan kekuatan. Ya, ayat ini sangat sering ya. Ayatnya kalimatnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi ini menggambarkan kepada kita, kalau berhadapan dengan orang kafir, apapun yang bisa kita miliki dan kita sanggupi, maka kita harus persiapkan. Masalahnya kita ini tidak memaksimalkan. Contohnya, ada orang-orang kafir yang ingin memurtadkan orang mukmin dengan hartanya. Kita sebenarnya bisa saja menghadapi mereka dengan harta kita, tapi kemudian kita tidak mau contohnya. Atau menghadapi orang-orang kafir dengan tenaga. Sebenarnya kita punya tenaga, tapi kita tidak mau. Itu namanya tidak min quwwah. Nah, ayat ini mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Ya. Jadi ayat ini sangat jelas ya, bahwa kemenangan berasal dari Allah dan tidak bisa tercapai melainkan dengan menjalankan usaha-usaha yang menjadi penentu ketercapaiannya. Perencanaan matang yang disertai dengan berserah diri kepada Allah merupakan dua faktor utama tercapainya sebuah kemenangan. Jadi selain berdoa dan berusaha, juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti poin yang kedua ini, tawakal ini menjadi penting. Kenapa? Kadang-kadang kita ini tidak mengoptimalkan tawakal kita setelah kita berusaha maksimal. Ya, kalau dulu saya pernah waktu belajar itu sering sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Ya, belajar niatnya mau menghabiskan 200 halaman. Pas paginya dari malam pagi sampai sore, sampai pagi lagi cuma baca 120 halaman. Ya Allah, saya tawakal, sisanya saya serahkan kepada Engkau. Ya, harusnya menyelesaikan 200 halaman, baru baca 121 halaman, kemudian bicara, ya Allah sisanya saya serahkan kepada Engkau, aku tawakal. Itu tidak tawakal. Kenapa? Karena tidak mengoptimalkan, kan gitu. Kalau kita sudah membaca dari halaman 1 sampai halaman 200 berkali-kali, kemudian, ya Allah aku serahkan kepada Engkau, itu namanya tawakal. Ya, ini kan yang menjadi masalah, kadang-kadang seseorang sudah berjuang, tidak maksimal, langsung kemudian untuk sebagai penutupnya tawakal, kan gitu. Ya, jadi ini tidak masuk kategori tawakal. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah
urgensi melakukan usaha agar menang. Ya, jadi artinya bahwa setiap perjuangan yang kita lakukan harus ada pertimbangan kekuatan dalam pertempuran. Jadi harus ada perhitungannya. Ya, kalau dulu Allah mengatakan 100 bisa melawan 2000 gitu ya. Berarti kan sedemikian rupa. Mungkin sekarang kita kadarnya tidak sebanyak itu. 100 bisa mengalahkan 1000 dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan bahwa di dalam bentuk-bentuk usaha-usaha kita harus ada yang kita lakukan. Nah, di antaranya contohnya mohon maaf ini ya, yang mungkin saat ini menjadi sangat ekstrim dan mungkin menjadi sangat berbahaya, yang disebut dengan irhab. Irhab itu artinya orang yang menakut-nakuti musuh. Sekarang dalam istilah mereka irhabiyun itu artinya teroris, tapi itu bahasa Quran itu. Turhibu nabihi aduwallah. Kalau kamu orang beriman, harusnya kamu menakut-nakuti musuh-musuh Allah. Itu irhab. Sekarang konotasi turhibu nabihi aduwallah itu teroris dalam bahasa mereka. Maka kalau ada umat Islam yang memberikan rasa takut kepada orang kafir untuk berbuat kemaksiatan, itu artinya teroris. Contohnya ada orang minum khamr, kemudian kita katakan, kalau di kampung ini ada orang yang minum khamr, maka nanti dia akan kita hukum. Nah, itu kita dianggap teroris. Kenapa? Karena sudah menakuti orang untuk berbuat maksiat. Itu yang terjadi sekarang kan? Ketika contohnya Ustaz Zulkifli berbicara tentang masalah hari kiamat, kemudian menjelaskan tentang bagaimana dahsyat hari kiamat, kan dianggap teroris karena seakan-akan menanamkan sebuah rasa takut. Ya, jadi ini menjadi masalah sebenarnya. Padahal di dalam Al-Quran ayat 60 Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegaskan bahwa seseorang mukmin untuk mendapatkan kemenangan salah satu caranya adalah membuat rasa takut orang-orang kafir. Kalau kemudian membuat rasa takut orang kafir itu termasuk kategori teroris, maka apa yang terjadi? Kita tidak pernah bisa mendapatkan kemenangan karena untuk menakutinya saja tidak bisa. Gitu. Ini kan kalau kita lihat berarti kita harus punya perangkat bahwa sesungguhnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ini harus menjadi sebuah ayat-ayat yang bisa menguatkan hati kita dalam setiap perjuangan-perjuangan. Ya, jadi orang-orang Palestina itu termasuk yang turhibu nabihi adu Allah. Jadi dia melempar itu. Dia tahu bahwa kalau dia lempar paling kena tank, kalau dia lempar tapi minimal dengan dia berani maju dan kemudian melempar itu sudah menakuti hati orang-orang kafir. Kalau kita sekarang ini mengatakan contohnya umat Islam akan bangkit, siapapun yang akan menentang umat Islam akan kita hadapi, oh udah dianggap teroris itu. Karena dianggap bahwa akan menghadapi orang-orang selain Islam. Ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa persepsi-persepsi seperti ini sekarang sudah begitu rupa dibangun, sehingga yang terjadi dalam diri kita adalah kita sulit untuk mendapatkan kemenangan karena kunci-kunci kemenangan sudah mereka pahami dan mereka kunci dengan kalimat-kalimat yang negatif. Ya, jadi kalau kita mau berjuang sekarang ini contohnya ada gerakan intifadah atau ada gerakan contohnya membangun perjuangan Islam kemudian pergi ke gunung, maka dianggap teroris sedang latihan. Padahal mungkin kita sedang latihan bagaimana memanah, kemudian latihan berkuda, tapi mereka menganggap bahwa ini karena milik umat Islam, nanti pada ujung-ujungnya akan menakuti. Padahal sebenarnya memang ayat itu mengatakan untuk menjadikan orang-orang kafir itu takut, maka umat Islam harus punya kekuatan yang bisa menakut-nakuti mereka. Dan ini kemudian mereka tutup. Ya. Kemudian yang kedua, pertimbangan kekuatan materi. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada siapa saja, tapi bahwa setiap dari kita harus memiliki kekuatan materi. Ya, kekuatan materi ini kekuatan fisik. Jadi pertanyaannya kepada kita sekarang ini, berapa yang sudah kita miliki dari ahli-ahli pedang kita? Berapa yang sudah kita miliki dari ahli-ahli kuda? Berapa yang sudah kita miliki dari ahli-ahli samurai dari umat Islam? Itu harus diperhitungkan. Kalau tidak ada, harus ada kaderisasi. Ya. Sekarang begini, yang menjaga negara ini adalah aparat. Sekarang aparatnya itu berpihak ke siapa? Kalau suatu saat umat Islam di Indonesia ini seperti di Bosnia Herzegovina dulu,
ingin dihancurkan atau seperti di Rohingya, kira-kira siapa yang membela? Tidak ada. Masalahnya kita tidak punya apa-apa. Aparatnya mungkin juga diam saja. Dan apabila ini terjadi, kita akan menjadi orang yang bulan-bulanan. Maka untuk mempersiapkan hal tersebut harus ada orang-orang yang memiliki keahlian. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan kemenangan, kita perlu untuk mempersiapkan materi. Kemudian yang ketiga, memahami aturan perang. Wa iyyakum minkum mi'ati yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu tidak mengerti. Kenapa? Kalau orang perang itu dengan emosi, itu jauh lebih mudah menghadapinya dengan orang perang dengan akal dan logika. Seandainya seorang muslim dia memiliki akal dan logika yang bersih, maka setiap perang dia akan melakukannya dengan penuh perhitungan. Tapi ketika ada orang kafir melakukannya dengan penuh emosi, maka dia menguras tenaganya, dia melakukan tanpa target, tanpa sasaran, sehingga menghabiskan banyak sekali beban-beban pemikiran dan tenaga, dan menjadikan mereka lemah dan mereka kalah. Jadi artinya bahwa yang disebut mi'atun yaghlibu alfan itu adalah orang-orang yang dia dalam menghadapi masalah itu tenang. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, Bapak Ibu rahimakumullah, coba sederhana saja. Kita perhatikan main coko. Main coko itu yang naik panjat pinang, yang ngambil itu. Itu ada orang yang ketika dia naik itu dia berusaha mengukur dulu. Kita ukur dulu, kita lihat dulu. Nanti kamu naik ke sana, kemudian nanti kamu ikat sana, ke sana, ke sana. Coba. Walaupun sering gagal, tapi kemungkinan suksesnya ada. Tapi ada orang yang sembarangan naik aja dia jatuh lagi, naik aja jatuh lagi. Karena apa? Karena dia dengan emosi. Yang ada dalam dia, wah ada panci, kemudian ada duit, kemudian ada sepeda dan sebagainya. Dalam benak dia ingin mendapatkan, tapi kemudian emosinya tidak terkendali. Maka yang terjadi dia tidak akan pernah sukses. Tapi ada, saya perhatikan, ya, yang dia menghitung dulu tingginya ini di sini. Ya udah nanti kamu nomor 2, terus kemudian caranya gini, dia hitung. Bisa dia mendapatkannya. Kenapa? Karena dia punya kesabaran, dia punya pikiran yang tenang. Dan itulah yang dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Karena ketika umat Islam di dalam peperangan, yang ada dalam benak dia, Allahu Akbar. Mati syahid atau hidup mulia. Maka ketika dia menebaskan setiap tebasan-tebasan itu ke leher-leher musuhnya, dia sangat yakin. Karena dia meyakini bahwa kalaupun dia bisa melakukan itu, Allah akan memberikan kebaikan untuk dirinya untuk menegakkan agama. Kalaupun kemudian dia harus tertebas dari belakangnya, kemudian dia harus berusaha untuk tetap bertahan semampu dia. Maka orang-orang yang seperti ini dalam perjuangan-perjuangan peperangan mereka selalu terkendali. Sedangkan musuh-musuh selalu membabi buta. Kenapa? Tidak ada target kan? Targetnya hanya menang. Tapi menang dengan cara membabi buta, dia tidak habis tenaga dan sebagainya. Salah satu rahasianya. Artinya memahami aturan perang. Di dalam peperangan ini dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kesabaran. Bagi orang yang memiliki itu, maka kemungkinan menang besar. Ya, jadi kalau kita perhatikan selabel Khalid bin Walid itu bisa mengendarai kuda 3 hari 3 malam dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tidak jatuh ataupun oleng. Itu bagaimana coba caranya? Kan saat itu kan diminta pertolongan bahwa umat Islam saat itu sedang terjepit, kemudian mereka meminta agar datang bala bantuan dan mereka hanya bertahan untuk beberapa hari. Maka kemudian Khalid bin Walid memutuskan untuk membantunya, membawa beberapa pasukan dengan kecepatan yang tinggi 3 hari 3 malam dan mereka tidak merasa letih. Kenapa? Karena di dalam setiap detakan perjalanan mereka Allah sedemikian rupa. Ya, tapi kalau orang-orang kafir, sudahlah capek, buat apa kita minum-minum dulu, santai-santai dulu kan gitu. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang memahami aturan perang karena mereka paham bahwa perang itu adalah untuk di jalan Allah, berbeda dengan orang yang melakukan perjuangan tanpa memahami untuk siapa mereka melakukan itu. Makanya disebut bi'annahum qaumul la yafqahun. Orang kafir itu kalau berjuang tidak tahu tujuannya apa. Coba tanyakan kepada orang-orang Israel itu yang kerjanya membunuhin anak-anak Israel.
sebenarnya tujuannya apa ya, Pak? Mereka tidak punya orientasi. Ya, makanya kemudian cara untuk menenangkan mereka pakai pil. Mereka diminumkan pil-pil yang membuat mereka itu tenang, padahal mereka dalam kondisi depresi yang sedemikian rupa. Kemudian yang keempat, ketaatan dan ukhuwah karena Allah. Ya, jadi wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwa saling bantu-membantu dan meninggalkan perselisihan merupakan aturan atau faktor yang menjadi penopang terjadinya sebuah kemenangan. Nah, ini ujian umat Islam sekarang nih. Umat Islam diadu domba politik belah bambu, ya, apa itu kalau disebut empire, ya, jadi perang dengan cara mengadu domba sekarang ini, ya. Sekarang ini sudah sedemikian rupa. Tujuannya apa ini? Wala tanaza'u fatafshalu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah, janganlah kalian berbantah-bantahan dan janganlah kalian menjadi gentar dan kehilangan kekuatan dan bersabarlah. Jadi umat Islam ini karena diketahui kekuatannya di sini, ati Allah wa ati ar-Rasul, ati Allah wa Rasulahu. Kalau ada umat Islam taat kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak saling berbantah-bantahan, maka sesungguhnya umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Maka karena umat Islam dikhawatirkan mendapatkan kemenangan, mereka berusaha untuk mengadu dombakan. Makanya yang terjadi sekarang ini, umat Islam ini lagi beriaknya ini tinggi nih. KS 212 hampir di mana-mana. Sekarang setiap kecamatan ada. Di Bogor itu dari Baranang Siang, kemudian di Parung, di Puncak, bahkan di Atang Sanjaya itu sudah berdiri sedemikian banyaknya. Tapi pertanyaannya, mampukah bertahan? Biasanya kalau sudah ada sedikit segar itu ribut biasanya. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya, lembaga pendidikan, masjid, ketika biasanya sudah mulai maju, biasanya terjadi perselisihan. Kadang-kadang yayasan satu dengan yayasan yang lain saling berselisihan. Ya, silakan. Syafi'i Antonio dengan iya, iya, yang satu lagi kita amat ya. Jadi begini, memang yang menjadikan perselisihan awal itu adalah pada target. Iya, kalau Syafi'i Antonio itu lebih ingin menguasai sektor real dari sebuah perekonomian. Jadi ya ingin Patina Dinsi. Jadi kalau itu kan masalah retail ya, sebenarnya retail. Jadi pengen bikin menara kembar. Jadi lebih kepada show up-nya dulu kalau Pak Syafi'i Antonio yang saya lihat show up bagaimana menampilkan bahwa ini ada. Nah, kalau yang kita mat ini lebih kepada bagaimana action di lapangan, bagaimana kita membangun ekonomi dari bawah. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dia tidak, artinya dia tidak saling bertemburukan, tapi dia berkonsentrasi, yang satu pada level untuk membangun mindset, yang satu untuk membangun ekonomi sebenarnya dalam hal ini. Tapi hal ini akan bisa menjadi sangat riskan apabila ada gesekan-gesekan. Sejauh ini kita masih bisa menanganinya karena masih bisa ada hal yang dikerjasamakan. Ya, retail-retailnya masih bisa dikerjasamakan, walaupun kita mat dia bisa jual ke KS 212 dan sebagainya, itu untuk yang di bawah. Nah, yang dikhawatirkan ini ketika ini membesar. Kita mat membesar, kemudian 212 membesar, apakah kemudian nanti akan menjadi sebuah persaingan yang tidak sehat? Itu yang kita khawatirkan. Kalau saat ini semuanya masih fine aja, semuanya masih berjalan. Nah, inilah yang kemudian harus dilandasi dengan wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa tadhhaba rihukum itu artinya semua yang nikmat-nikmat yang indah-indah itu jadi hilang, Allah cabut keberkahannya. Jadi kalau saya pribadi
selama dia memiliki orientasi untuk membangun umat, kita akan bantu. Apapun itu bentuknya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kelemahan, setiap orang pasti ada kelemahan. Ya, contohnya Yusuf Mansur bikin paytrend. Kan ada yang menghujat, ada yang menyerangnya. Ya, padahal mohon maaf, yang menyerangnya juga dulu teman saya, sama-sama dosen di Tazkiyah contohnya. Karena mengetahui kelemahannya, maka kemudian disampaikan. Makanya dalam hal ini kan kadang-kadang menjadi masalah bagi umat Islam ketika kita tidak bisa mengolah perbedaan-perbedaan itu dengan arif dan bijaksana. Makanya ayat inilah yang kemudian menjadi pilar-pilar untuk penguat. Jangan sampai kita ini ya membangun bangunan yang sama karena ada perbedaan kemudian menjadi perselisihan yang jauh. Sebenarnya saya pikir dua-duanya punya peranan penting. Karena di samping membangun mindset dan kemudian membangun simbol-simbol ekonomi Islam, juga perlu untuk pemerataan dan membangun yang di bawah. Dan ini dua-duanya bekerja, ya. Walaupun kemudian kadang-kadang kalau kita lihat di Depok sendiri, contohnya di daerah Jalan Juanda ada KS 212, tapi nanti di belakang sedikit ada contohnya Kitamat dan sebagainya. Yaitu menurut saya silahkan saja karena tujuannya untuk membangun umat. Nah, yang menjadi masalah kita ini adalah kita belum menjadi seorang produsen. Jadi kalau kita sekarang ini ingin ganti sabun-sabun kita, belum ada produk-produk muslim yang berkualitas. Ya, teman-teman kami di Bogor sekarang sudah membuat beberapa sabun-sabun yang dia sebenarnya sudah berusaha, contohnya seperti sabun Imperial Leader, dia buat tapi khusus oleh tenaga muslim. Kemudian dia lihat ada sabun Lux, dia buat lagi yang sekaliber itu. Tapi ternyata untuk grow up-nya itu tidak mudah karena dipersulit proses-prosesnya dan sebagainya. Jadi ini merupakan gambaran bahwa memang umat ini harus saling bantu-membantu sehingga tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Karena kalimatnya watadhhabu rihukum, ya. Dan kehilangan kekuatan. Rih itu kan semangat ya. Jadi kalau mohon maaf kalau saya katakan ini ada apa namanya? Ada apa ini namanya? Sedotan ya. Kemudian saya kibaskan, itu namanya rih. Jadi walaupun tidak kena tapi dampaknya ada. Itu namanya watadhhabu rihukum. Nah, umat Islam kalau dia bersatu, dampaknya ada. Ya. Tapi kalau tidak, ya tidak akan menggerakkan segala sesuatu. Nah, inilah kemudian kekuatan ayat Al-Quran menggambarkan setiap umat Islam yang bersatu itu punya kekuatan dampaknya. Ya, itu sedemikian rupa. Kemudian yang kelima, meninggalkan riya dan ujub. Ya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataraw wa ria'an nas. Ya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia. Jadi di antara salah satu yang menyebabkan umat Islam ini menang atau kalah adalah sikap riya dan ujub yang ada dalam diri manusia. Ya, kan mohon maaf ya, kadang-kadang kalau hebat sedikit saja sudah merasa lebih. Itu yang menjadi masalah kita. Ya, dulu sahabat akrab tidak kenal tiba-tiba. Baru masuk TV 2 kali aja sudah nggak kenal sahabatnya sendiri ya. Perasaan siapa ya dan sebagainya. Kalau memang dia orangnya pelupa lain lagi. Ini sebenarnya dulu akrab sekali tapi sampai tidak kenal itu kan berarti sudah kelebihan batas gitu ya dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya sifat orang beriman itu positif dan aplikatif. Artinya dia selalu memandang sesuatu dengan positif dan segala sesuatu yang dipandang itu dia bisa laksanakan untuk kebaikan. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, lanjut halaman 218, mengapa dinamakan surat Al-Anfal? Ya. Al-Anfal artinya harta rampasan perang. Surat ini mengisyaratkan tentang permasalahan dunia yang dapat menghancurkan keimanan. Jadi kalau ingat surat Al-Anfal, jangan sampai iman kita luntur gara-gara harta dunia. Itu yang perlu untuk kita ingat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan bahwa di dalam peperangan Badar terjadi perselisihan di antara umat Islam dan kemudian itu bisa menjadikan
ukhuwah yang terjadi di antara mereka hancur karena dunia. Dan ini sering terjadi. Dan memang sulit sekali untuk kita hindari. Ya. Saya beberapa kali mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Termasuk yang di sini nih, yang di pulau ini. Ada namanya MIM, Madrasah Ibtidaiyah Modern. Nah, dulu saya penggagasnya. Ya, menggagas sedemikian rupa sampai elit lah sekolahnya, cukup bagus lah perkembangannya. Tapi kesini-sini saya diundang untuk hadir untuk melerai karena masalah itu, ya. Dulu mohon maaf belum ada honornya, kemudian kita taikan sedikit, kemudian sekarang ketika uangnya sudah banyak berebut posisi dan sebagainya. Padahal dulu pada minggir masing-masing. Wah, ini nggak perlu, ini tidak usah, saya tidak perlu ditempatkan di tempat ini. Ketika sudah banyak uangnya, baru ribut satu sama lain, saling menjatuhkan. Saya bilang, kalau ributnya masalah ini, saya sudah tidak mau lagi. Kalau masalah kurikulum, masalah silabus, masalah metode pendidikan, saya akan datang. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah ribut-ribut ini, saya nggak mau datang. Karena ini bisa menyebabkan lemahnya dan hancurnya kekuatan kita. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita sering terjadi yang seperti itu. Mudah-mudahan sih ya, terkendali sehingga bisa menjadi lembaga yang baik, karena memang tujuannya adalah untuk mengangkat pendidikan Islam. Ya, saya sudah berapa tahun yang lalu ya sudah tidak ikut lagi serta di dalamnya, tapi saya dengar lumayan ya, ada anaknya menteri sekolah di situ dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah penghapusan hukum waris. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Surat ini diakhiri dengan penjelasan mengenai penghapusan hukum waris yang berlaku di kalangan para sahabat pada waktu itu. Ketika seseorang memperoleh harta waris dari saudaranya seiman saja, bukan saudara senasab. Ayatnya berakhir wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari yang kerabat di dalam kitab Allah. Jadi di sini dulu Rasulullah pernah memerintahkan warisan itu dari saudara seiman. Maka di dalam surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala putuskan bahwa tidak lagi hukum waris itu berlaku kepada saudara beriman, tapi berlaku kepada saudara senasab. Ya. Akhir petunjuk manhaj. Setelah dijelaskan 10 surat pertama dari Al-Quran, kita melihat bahwa petunjuk manhaj yang harus diperhatikan dalam mengelola bumi ini semakin jelas dan terang. Sesungguhnya tujuan dari surat tersebut dan risalahnya tercermin secara sempurna di hadapan para pembaca. Yang pertama, wahai kaum muslimin, Anda semua bertanggung jawab atas bumi ini, dan itu adalah manhaj kalian dalam surat Al-Baqarah. Urgensi meneguhkan hati atas manhaj tersebut itu dijelaskan dalam surat Ali Imran. Keadilan merupakan syarat utama untuk menjamin kekhilafahan di atas muka bumi ini, tercermin di dalam surat An-Nisa. Urgensi memenuhi manhaj dan perjanjian kesepakatan yang telah kalian sepakati untuk melaksanakannya ada dalam surat Al-Maidah. Bertauhid kepada Allah baik secara i'tikad maupun perbuatan dijelaskan dalam surat Al-An'am. Teguhkan sikap kalian wahai saudaraku terhadap manhaj ini ada dalam surat Al-A'raf. Dan aturan Tuhan atau aturan Allah kita dalam kemenangan bersifat materi dan rabbaniyah. Hal ini merupakan kekompletan dan aktualitas dari manhaj ini, dan ini dijelaskan dalam surat Al-Anfal. Jadi kalau kita lihat dari foto ini, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu memiliki korelasi satu sama lain, bahwa setiap surat-surat ini membangun jiwa manusia, dan mudah-mudahan kita bisa menggapainya dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya, selanjutnya nanti kita akan menemukan surat-surat lanjutannya ya. Jadi di sini oleh karena itu setelah dijelaskan aturan-aturan manhaj, ada 10 bagian surat lainnya yang merupakan faktor-faktor pendukung atas terwujudnya manhaj tersebut. Ditunjukkan kejelekan orang-orang kafir dan munafik dalam surat At-Taubah, mengingat semua nikmat Allah dalam surat An-Nahl, ya, sikap lurus dan pertengahan dalam menyampaikan manhaj dakwah ini dalam surat Hud, dan sabar dalam senantiasa mengharap pertolongan Allah dalam surat Yusuf. Dan ini adalah penguatan-penguatan kembali. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan di dalam pembahasan surat At-Taubah. Sampai di sini, jikalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan silahkan. Dan setelah itu nanti Bapak Ibu sebagaimana biasa
melaksanakan kegiatan apa namanya diskusi di antara Bapak Ibu rahimahullah. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan jikalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait dengan surat Al-Anfal. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ke Ustadz Abu Salma. Kepada beliau kami persilahkan. Saya mohon maaf atas